Selamat sahabat semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita bersyukur ketika kita ada di rumah Tuhan pasti ada sukacita. Ya, dan kami bersyukur waktu di acara retreat kami pernah datang berbagi ya. Sebenarnya kita semua terus belajar, amin Bapak Ibu. Ya, dan hari ini kami akan sharing kembali ya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap pernikahan kita dan keluarga kita. Ya, ini pernikahan kami menikah 17 tahun, dikaruniai 3 putri, saya Sandy, suami saya Doni, anak pertama kami Fania umur 16, Vanessa sekarang umur 10 dan Valerie umur 8 tahun. Puji Tuhan, semuanya kami panggil huruf V, kami berdoa mereka menjadi putri-putri yang berkemenangan Victor. Ya, puji Tuhan. Dan sehari-hari kami sangat fokus saudara karena melihat kebutuhan akan gereja bahwa pernikahan itu memang harus dipersiapkan dan harus diperlengkapi. Kami lebih banyak fokus memang ke pelayanan pernikahan saudara ya, dan kami punya beban, punya satu kerinduan, apalagi latar belakang saya dari memang keluarga yang sangat berantakan ya. Papa mama saya dulu berpisah 14 tahun ya, kalau bukan karena Tuhan yang mempersatukan tidak akan mungkin bersatu Bapak Ibu. Jadi saya ini lahir dari keluarga yang berantakan. Oleh sebab itu begitu Tuhan memulihkan dan saya dengan suami dipertemukan masuk dalam pernikahan, kami punya satu kerinduan gitu ya untuk boleh mengalami ya yang dan berbagi kepada setiap pernikahan bahwa setiap pernikahan itu boleh menjadi surga di bumi. Amin. Ya, surga jangan nunggu nanti Bapak Ibu ya. Surga mau nunggu nanti lama Bapak Ibu ya. Surga dimulai dari hari ini, dari keluarga kita. Amin. Ya, kalau saya bilang keluargaku, Bapak Ibu bilang surgaku. Kalau saya bilang surgaku, Bapak Ibu bilang keluargaku. Setuju? Ya, kita yel-yel dulu ya. Keluargaku, Surgaku. surgaku, keluargaku, keluargaku, Surgaku. surgaku, surgaku. Keluargaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini? Ya. Suami saya akan memulainya. Anda mau merasakan surga atau neraka di bumi ini? Gampang, menikahlah. Karena dengan siapa Anda menikah dan bagaimana Anda membangun pernikahan Anda itu menentukan surga atau neraka yang Anda rasakan di bumi ini. Kalau Anda punya pernikahan yang bahagia, Anda merasakan surga. Kalau pernikahan Anda berantakan, neraka. Sakitnya di mana ibu-ibu? Udah di sana sini. Jadi Anda harus sadar bahwa Tuhan menaruh kebahagiaan dalam hidup manusia dalam pernikahan, bukan dalam kekayaan, bukan dalam jabatan, bukan dalam posisi, tapi dalam pernikahan. Anda boleh kaya, Anda boleh sukses dalam segala hal, tapi kalau pernikahan kita hancur, keluarga kita hancur, itu neraka. Semua tidak ada artinya. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana membangun surga di bumi lewat pernikahan dan keluarga kita. Ada sebuah rahasia kisah kasih pernikahan John dan istrinya. John dan istrinya telah menikah selama 60 tahun dan belum pernah sekalipun mereka bertengkar ataupun mengalami hari-hari yang tidak mengenakan. Banyak orang selalu memuji kehidupan pernikahan mereka. Pada suatu saat sebuah tabloid terkemuka memutuskan untuk mewawancarai John mengenai rahasia pernikahan bahagia mereka yang telah mereka jalani selama 60 tahun itu. John bercerita, ya peristiwa ini awalnya terjadi 60 tahun yang lalu pada saat kami sedang berbulan madu. Kami berdua sedang menunggang kuda melewati sebuah kebun anggur yang luas, di mana tiba-tiba kuda itu istri saya tersandung dan dia pun terjatuh. Tapi istri tercinta saya bangkit dengan wajah yang gembira, dia tidak marah, tapi hanya mengucapkan satu kata, sekali. Lalu dia pun kembali menunggang kudanya, namun beberapa menit kemudian kudanya kembali tersandung dan istri saya jatuh untuk kedua kalinya. Tapi lagi-lagi istri saya berkata dengan wajah yang tetap tersenyum sambil berkata, 2 kali. Saat kami kembali ke villa, sang kuda kembali tersandung jatuh, tapi istri saya kembali menunjukkan wajah yang begitu menyenangkan. Namun kali ini dia sambil mengeluarkan pistol dari tasnya dan dor! Dia menembak mati kuda tersebut. Saya sangat terkejut dengan reaksinya itu dan langsung membentaknya, "Hei! Apa kamu sudah gila? Kenapa kamu menembak kuda itu?" Istri saya menatap saya dengan wajah yang lembut dan mengucap satu kata, sekali. Dan sejak hari itu kami tidak pernah sekalipun bertengkar lagi.
Itulah rahasia bagaimana pernikahan kamu bisa bertahan dengan damai selama Beceng. 60 tahun ini. Bilang masalahnya sekali. Ya. Pertanyaannya hari ini bagaimana dengan pernikahan? Kalau kita melihat gambar ini Bapak Ibu, mungkin ini terjadi. Ya, lihat kalau fotonya di lingkaran itu prewednya keren banget ya, romantis banget, harmonis banget. Tapi setelah menikah, mungkinkah ini terjadi? Sangat mungkin Bapak Ibu. Ya, yang tadinya ya kita menikmati hubungan kasih kita, cinta kita, ya pokoknya akan live without you bebek ya. Pokoknya gunung tinggi akan kudaki, ya kan, lautan jauh luas akan ku seberangi. Begitu indah, begitu luar biasa. Ya, tapi karena masa promosi sudah habis, ya, akhirnya kelihatan aslinya. Yang tadinya sayang-sayangan, belai-belayan, sekarang jambak-jambakan, pukul-pukulan, ya. Saudara, jangan sampai ya saudara, kalaupun ini mungkin terjadi, tapi kita berdoa supaya ini tidak terjadi dalam pernikahan kita. Amin. Kalaupun pernah terjadi, jangan khawatir saudara, Tuhan sanggup memulihkan pernikahan kita. Amin. Karena pada faktanya saudara, setiap tahun 200.000 pasutri bercerai. Ya, dan tahun kemarin, tahun ini dilihat sudah 300.000 bercerai pasutri di Indonesia. Ya, artinya apa saudara? Dan 300.000 pasutri yang bercerai ini termasuk di dalamnya adalah orang Kristen, orang yang sudah kenal Tuhan. Ya, mereka bercerai. Lalu bagaimana ketika pasangan suami istri bercerai? Tidak ada kekuatan di dalam pernikahan dan keluarga, anak-anak hancur berantakan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita fokus membangun pernikahan kita sedang fokus membangun pernikahan anak cucu kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita fokus membangun keluarga kita, anak kita, cucu kita nanti satu hari mereka juga akan meninggalkan dan mengikuti jejak kita. Kita akan meninggalkan jejak kepada pernikahan kita, kepada anak cucu kita yang terbaik untuk membangun keluarga. Dan kita baca bersama-sama saudara, apa masalah terbesar di dalam pernikahan? Menurut Bapak Ibu, apa masalah terbesar dalam pernikahan? Kenapa sih pernikahan sekarang banyak terjadi kekacauan, kehancuran? Kenapa sih suami buka cek, istri buka cok, jadinya cekcok, ya? Kenapa akhirnya banyak pernikahan bercerai? Apa sebenarnya masalah terbesar dalam pernikahan? Siapa yang mau jawab Bapak Ibu boleh. Ya, kita saling bertukar pendapat hari ini. Apa sebenarnya masalah terbesar pernikahan? Ya, kalau menurut Bapak, ya, menurut Bapak apa Pak masalah terbesar pernikahan? Masalah ekonomi. Tepuk tangan dulu dong, masalah ekonomi. Ya. Kalau menurut Bapak? Perbedaan prinsip. Yes. Perbedaan prinsip, ya, itu bisa menimbulkan dan membuat satu perceraian bisa terjadi. Kalau menurut Ibu? Sudah dijawab, ekonomi. Ekonomi, berarti pemicunya paling banyak ekonomi ya. Ibu, menurut Ibu sama ekonomi? Menurut Ibu ada yang lain? Ego, tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Menurut Ibu sama ego, ya menurut Bapak? Ego dan ekonomi, menurut Ibu yang di belakang? Kurang komunikasi. Kita beri tepuk tangan semuanya, luar biasa. Ya, memang ekonomi, perbedaan prinsip, ya saudara, kurang komunikasi, ego itu adalah masalah di dalam pernikahan. Tapi kalau kita lihat, ya itu di atas yang kelihatan perbedaan prinsip, ekonomi, ya lalu kurang komunikasi, itu terjadi karena sebab akibat. Namun akarnya apa sih? Apa akar masalahnya yang terbesar di dalam pernikahan? Ya, kalau kita lihat sama-sama kita baca firman Tuhan Yohanes 3 ayat 19, 2-3. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Dan selanjutnya kita baca sama-sama, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dan kita baca bersama-sama Bapak
Ibu dengan suara lebih keras. 2, 3. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Sebenarnya apa akar masalah terbesar di dalam pernikahan Bapak Ibu? Ada masalah, tapi tidak mau diakui ada masalah. Sekarang kita sebutkan tadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan, masalah ekonomi. Oke, kalau kita punya masalah ekonomi sebaiknya seperti apa? Kita selesaikan baik-baik, kita bicarakan baik-baik, kita temukan solusinya bersama. Kita bisa doa pagi bersama, amin Bapak Ibu. Kita bisa ambil doa puasa bersama, kita minta pendapat kepada pendeta kita, mungkin kita cari solusi, kita sehati, ya. Oke, apalagi mungkin masalah kurang komunikasi, terlalu sibuk. Mari dalam kesibukan kita buat keputusan, kita cari waktu untuk tetap seminggu keluar berdua misalkan. Hanya sejam saja kita meluangkan waktu untuk bisa membangun kembali komunikasi. Atau apalagi masalah ego. Oke, kalau memang masalah ego, yang sudah sadar dirinya ego, mengalah duluan dong, ya kan? Tapi kenyataannya seringkali kita itu punya masalah, tapi kita tidak mau mengakui kalau kita punya masalah. Itu penyebabnya Bapak Ibu. Kalau sekedar kita punya masalah keuangan, ego, perbedaan prinsip, ya kurang komunikasi, itu mah semuanya dari zaman dulu Bapak Ibu sampai sekarang sama kasusnya. Ya, tapi akar persoalan ya ketika kita punya masalah, kita tidak mau mengakui, bahkan kita tidak menyadari kalau sebenarnya pernikahan kita itu bermasalah. Banyak orang itu spirit akhir zaman ini Bapak Ibu apa? Orang itu terjebak dengan yang tanda kutip apa? Kelihatan. Ya. Orang itu lebih senang kelihatannya baik. Betul ya? Kamu gimana kabarnya? Baik, ya. Gimana pernikahan kamu? Baik, ya. Kelihatan harmonis, kelihatan mesra, kelihatan romantis, ya. Kita ingin semua orang menilai hidup kita, pernikahan kita baik-baik saja. Tanpa kita sadar. Ya. Ternyata di dalamnya seperti firman Tuhan tadi, cuma di luarnya aja kuburan, banyak bunganya indah, dalamnya tulang belulang. Ya, sudah busuk. Jadi banyak pernikahan luarnya saja kelihatan indah, tapi dalamnya sebenarnya banyak persoalan yang tidak diakui. Bapak Ibu, kebanyakan orang hidup tidak siap menerima kenyataan hidup loh Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu. Contoh ya, kalau Bapak Ibu lihat mata saya nih sekarang, sehat atau sakit? Ya, sehat ya, nggak pakai kacamata ya. Tapi beberapa waktu yang lalu saya cek di optik, mata saya ini di sebelah kanan sudah hampir silindernya 1, ya minusnya itu 3/4. Jadi agak pusing memang kalau nggak pakai sebenarnya. Ya, tapi saya pikir saya sehat-sehat saja matanya. Ya begitu dicek baru ketahuan bermasalah. Ya. Sama juga Bapak Ibu, kalau kita datang ke dokter, ya, lalu dokter tanya apa sakit kita tidak mau mengakui apa sakit kita malah marah sama itu dokter. Dokter gimana sih? Dokter kan dokter, kok kenapa nggak tahu penyakit saya? Hewan saya aja sakit tahu dokternya, masa saya sakit dokter nggak tahu? Waduh, kalau kita datang ke dokter seperti itu, bagaimana saudara? Ya bingung dokternya, pasti kita ditanya, ibu gejalanya apa? Pusing-pusing dok, muntah-muntah dok, saya sering enek. Ya, saya seperti muter kepala saya, kita kan pasti ceritakan kan apa yang kita rasakan ya. Penyakit yang disadari dari sendiri mungkin Bapak Ibu, itu pasti dapat disembuhkan. Masalahnya, tidak banyak ya pernikahan itu benar-benar mau terbuka. Ya, kebanyakan suami dan istri itu akhirnya karena capek, karena trauma, ya karena kejadiannya berulang-ulang, akhirnya apa? Mereka memutuskan untuk ya sudahlah. Kalau memang sudah kenyataannya seperti ini, ya udah jalani aja lah. Ya, tapi dijalaninya dengan banyak unek-unek, dengan banyak menyimpan kemarahan, dengan banyak menyimpan kesalahan. Akhirnya apa? Ya udah perjalanan pernikahan berjalan terus, tetapi tidak ada keharmonisan, tidak ada keintiman, dan akhirnya disitulah iblis akhirnya masuk di dalam pernikahan kita buka pintu, ya akhirnya kita hidup di dalam kemunafikan. Sebenarnya pernikahan kita punya masalah, tapi kita abaikan masalah kita. Ya, akhirnya kita jalan terus, tahu-tahu tinggal tunggu bom waktu Bapak Ibu. Ya, orang tuh bisa terkaget-kaget, ya perselingkuhan bisa terjadi, bahkan sampai langsung ke perceraian, keterlibatan kaitannya pihak ketiga dan sebagainya. Karena duit akhirnya bercerai, karena pihak
seseorang yang menyakitkan kan bercerai, Bapak Ibu, akhirnya semakin parah pernikahan itu. Kenapa? Karena tidak hidup di dalam terang. Kita menutupi sesuatu dalam pernikahan kita. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan kalau diakui dari sejak dini. Manusia lebih menyukai apa? Kegelapan daripada terang. Kami juga nggak siap saudara kalau kami diketahui jeleknya. Jujur kita nggak suka kan diketahui jeleknya. Buktinya kalau ada yang suruh check up, general check up, banyak orang menghindar. Kenapa? Takut ketahuan jeleknya. Padahal jeleknya ada nggak? Tapi lebih baik jangan ketahuannya. Kita nggak siap kan? Emang ada saudara begitu menikah langsung bahagia? Ini prinsipnya ya. Segala sesuatu yang indah, berharga, mulia, pada mulanya tidaklah demikian. Pasti jelek dulu kan? Setuju? Anda siap nggak? Kami juga tahun kelima hampir bisa sih. Ya kami tidak langsung begitu menikah nggak pernah konflik. No. Kami harus akui, saya harus dengan rendah hati akui ada masalah. Kan saya nggak pernah nikah sebelumnya, jadi saya nggak tahu jadi suami gimana. Ini pertama kali jadi suami dan terakhir kali nih. Jadi nggak pernah punya pengalaman. Pasti di awal banyak salah, banyak problem. Nah, masalahnya gini, kalau Anda tidak pernah mengakui problem Anda, ingat baik-baik, problem, masalah yang tidak pernah diakui adalah masalah yang tidak pernah dapat diselesaikan. Nah, siang hari ini sudah tidak ada pernikahan yang sempurna. Bilang mas bilang, udahlah ya, buka dulu topengmu. Tidak ada orang gini, ada nggak? Ada pernah nggak ketemu pernikahan begini? Pastor, kamu sudah menikah. Sejak kami menikah, kami nggak pernah punya ada masalah. Kami selalu dapat saling mengerti, kami selalu saling mengasihi, kami nggak pernah cekcok. Selama 10 tahun ini kami menikah mulus. Itu mesti dipertanyakan, kamu menikah atau enggak, betul? Jadi Anda harus jangan malu, jangan merasa yang paling jelek. No, setiap pernikahan pasti mengalami yang namanya konflik, betul? Tapi masalahnya adalah pasti punya masalah keuangan, pasti punya masalah komunikasi, pasti punya masalah-masalah yang lain, ego. Tapi masalahnya adalah Anda mau akui nggak? Karena kalau Anda akui, kita bisa selesaikan. Tapi kalau Anda nggak akui terus tutupi, sampai kapanpun nggak selesai. Butuh kerendahan hati, saudara. Anda siap siang hari ini dioperasi? Ya rendahkan hatimu, saudara. Ya, saya capek, saudara, pakai topeng terus. Kami harus hadapi kenyataan ya, ada masalah. Waktu kami hadapi, kita bisa selesaikan masalah kita. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini hukumnya, saudara. Segala sesuatu itu ada dan diciptakan karena tujuan. Saya ulangi lagi, segala sesuatu ada dan diciptakan karena tujuan. Mimbar ini dia ada dan diciptakan karena tujuan. Demikian pula dengan kita manusia, kita ada dan diciptakan karena tujuan. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Baiklah kita menjadikan manusia supaya mereka berkuasa. Halo? Betul? Tapi kapan dan di mana Tuhan menyatakan tujuannya atas hidup manusia? Ketika Adam masih seorang diri, Tuhan tidak berkata kepada Adam, penuhilah bumi, berkuasa atas bumi ini. No. Tuhan hanya suruh Adam mengusahakan dan memelihara taman Eden. Tapi kapan dan di mana Tuhan menyatakan tujuan atas hidup manusia? Dalam pernikahan. Anda harus mengerti ini. Rencana Tuhan atas hidup manusia ditaruh dalam pernikahan. Tuhan memberikan otoritas, Tuhan memberikan kuasa untuk menaklukkan bumi ini dalam pernikahan. Karena itu, saudara, hal yang paling iblis ingin rusak dalam hidup manusia adalah pernikahan. Karena itu cermin kerajaan sorga di bumi ini tercermin lewat pernikahan, saudara. Dengan adanya misalnya free sex,
pornografi, hari ini LGBT. Tujuannya cuma satu, dan dirusak adalah pernikahan. Kalau pernikahan rusak, gereja pun rusak. Anda boleh punya gedung bagus, Anda boleh punya ibadah yang luar biasa, di panggung hebat, tapi kalau pernikahannya berantakan, halo, apa artinya? Kami itu fokus yang kita bangun dalam kita adalah pernikahan kita dan juga pernikahan anak cucu kita. Anak Anda oke lah, banyak orang tua lebih fokus prestasi anaknya, bagus ranking 1, sukses, tapi kita lupa mempersiapkan pernikahan anak kita dari sejak kecil. Nanti kita belajar sama-sama. Apa artinya, saudara? Anak Anda sukses nanti kalau kawin cerai? Nggak ada artinya. Kita lihat ya, pasangan Nuh dan istrinya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Pada hari itu juga Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan Sem, Ham, Yafet. Siapa mereka? Jadi Nuh masuk ke dalam bahtera bersama-sama dengan anak-anaknya, lalu setelah itu istrinya dan istri anak-anaknya. Tadi Anda masuk ke gereja sama siapa? Sama anak atau sama pasangan? Lalu Tuhan berfirman dalam Kejadian 8 ayat 15-16, lalu berfirmanlah Allah padamu setelah air bah surut, keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu, baru anak-anakmu dan istri anak-anak. Waktu Tuhan lihat Nuh masuk ke dalam bahtera bersama dengan anak-anaknya, Tuhan lihat itu tidak baik. Bila masalahnya tidak baik. Tuhan mau Nuh masuk bersama dengan istrinya. Lalu Tuhan katakan, oke, sekarang kamu keluar bersama dengan istri kamu. Menurut Anda ini perintah Tuhan berat atau ringan? Keluarlah dari gereja ini bersama dengan pasanganmu. Berat atau ringan? Harusnya bukan perintah yang berat dibanding bangun bahtera. Lebih berat mana? Waktu Tuhan suruh Nuh bangun bahtera, apakah kamu sudah tahu apa itu bahtera? Jadi kalau Tuhan berfirman pada Bapak Frankie, bangunlah sebuah hubah-hubah. Anak akan jadi hulu-hulu dan hini-hini. Mabuk gak Pak? Apa ini? Tapi walaupun demikian, no. Tapi ketika Tuhan berkata kepada sekarang, kamu keluar dari bahtera ini bersama-sama dengan istrimu. Harusnya oke, Tuhan itu bukan perintah yang susah dong. Tapi kita lihat Kejadian 8 ayat 18 aja sama-sama. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Jujur saudara. Ya, siapa yang datang dengan pasangan hari ini? Angkat tangannya. Ya, bilang sama sebelahnya, jujurlah padaku. Anda harus jujur. Anda lebih sayang anak atau pasangan Anda? Jujur ya. Anda harus sadar ini ya. Hubungan cinta kita dengan pasangan kita itu seperti sebuah taman. Katakan semuanya, sebuah taman. Sebuah taman. Artinya harus diusahakan dan harus dipelihara. Hubungan kita dengan pasangan kita ini bukan hubungan darah dan daging. Kalau hubungan kita dengan anak kita itu hubungan cinta darah daging kita, pasti otomatis sayang. Karena itu darah daging kita. Tapi kalau dengan pasangan, dasarnya apa? Covenant, sumpah. Karena itu Anda harus usahakan, Anda harus pelihara, karena hubungan cinta kita dengan pasangan kita bisa berubah. Kalau taman Anda tidak rawat, Anda tidak pelihara, apa yang keluar? Semak duri, saudara. Halo? Saya sadar ini, saudara. Anda mau surga atau neraka dalam hidup Anda di bumi ini? Jaga hubungan cinta Anda dengan pasangan Anda, saudara. Ini menentukan, saudara. Amin. Masalah terbesar pernikahan itu apa? Kita lebih sayang anak kita, bahkan kita bisa berantem gara-gara anak, diadu domba sama anak jadi pusat. Itu masalahnya. Gak sadar kan? Angkat tangan semua. Tolong kerjasamanya semua, angkat tangan. Ayo tolong, terima kasih.
Semuanya Pak, tolong Pak, gak diapa-apain. Angkat tangan semua, ikutin saya. 1, 2, 3, tobat. Tobat bro. Setuju? Ya, saya juga kecolongan. Kita begitu ada anak, jujur kita lebih menghargai kita pria, susah pria nih. Kita lebih menghargai hubungan kita dengan customer kan? Customer datang nih, waduh kita spend time, uang, waktu. Tapi sama pasangan, tak dulu. Ini investasi paling penting kan? Hubungan terpenting dalam hidup kita di bumi ini. Dan lebih penting dari apapun setelah kita dengan itu adalah hubungan dengan pasangan kita. Amin. Apa akibatnya saudara? Kalau hubungan pasangan kita nggak beres, pengaruhnya ke anak. Anak itu adalah cermin. Tidak ada anak yang bermasalah. Saya mau katakan, tidak ada anak yang bermasalah. Anak yang bermasalah adalah cermin dari adanya masalah hubungan suami istri. Camkan itu baik-baik saudara. Kejadian 9 ayat 21-22, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang di mana? Dalam kemahnya, bukan telanjang di kebun anggur. Lalu maka hamba Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Lalu singkat cerita kalau Anda baca terus keluarlah kutuk, betul? Kepada Kanaan. Ya, nah, kenapa kutuk itu keluar? Kalau dulu ya kebanyakan kita melihat Ham ini anak yang kurang ajar. Kita salahkan Ham, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Tapi pertanyaan pentingnya gini, saudara. Ketika Nuh telanjang dalam kemahnya, di mana sang istri? Kalau istri Nuh ada di sampingnya, siapa yang akan menutupi ketelanjangannya? Istrinya. Dan itu tidak akan terjadi. Istrinya bisa menutupi, mencegah itu terjadi. Nuh tidak menghargai istrinya. Nuh menganggap istrinya itu, udahlah kamu gak tahu apa-apa, kamu diam aja saat. Makanya istrinya terluka saat. Nanti sesi kedua khusus suami. Yang suami kita akan belajar bagaimana membuat istri kita jatuh cinta lagi. Oke? Jujur para suami, lebih mudah membuat seorang wanita itu jatuh cinta sebelum jadi istri atau sesudah jadi istri? Lebih mudah mana? Kenapa sebelum lebih mudah? Karena dia belum tahu siapa kita kan? Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana membuat istri kita jatuh cinta lagi sehingga dia tergila-gila lagi sama kita. Wah, nanti jangan dibuka sekarang ya. Haleluya. Oke. Mari kita sama-sama baca statement ini, saudara. 2, 3. Menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Namun mencintai orang yang sudah kita nikahi itu luar biasa. Ya, saudara. Memang kalau kita mencintai orang yang kita cintai, kita menikahi itu biasa. Tapi kalau kita tetap mencintai orang yang kita nikahi, itu baru luar biasa, luar biasa. Karena apa, saudara? Saya banyak belajar dari kegagalan papa mama saya, dan buku ini juga ditulis di dalam buku orang tua saya. Ya, bagaimana mereka pernah gagal 14 tahun berpisah. Ya, dan itulah yang tadi terjadi, saudara. Saya merasakan keluarga itu seperti neraka di bumi. Ya, kami kakak beradik ribut, ya. Papa mama saya itu ribut dari seingat saya sejak saya umur 3 tahun. Ya, sudah kalau ngomong babi, anjing, maaf ya, ini kenyataan, saudara. Bisa cakar-cakaran, papa keluar lewat jendela. Itu saat saya masih mau 4 tahun. Saya ingat sekali masa-masa itu. Apa yang terjadi, saya sudah seperti orang yang mencekam ya di dalam sebuah rumah itu, rasanya panas, ketakutan. Papa saya dari pulang malam, pulang pagi sampai akhirnya tidak pernah pulang dan tidak pernah pulang terus. Ya, sampai akhirnya kami kehilangan sosok ayah di dalam keluarga kami. Ya, dan seingat saya hari itu mama saya pokoknya membuang waktunya setiap hari pergi ke gereja. Ya, dan saya dengan adik saya hidup hanya dengan pembantu. Kadang saya dititipkan di keluarga papa atau di keluarga mama. Anak titipan Bapak Ibu ya. Dan hati-hati Bapak Ibu kalau Anda menitipkan anak Anda kepada orang lain, siap menerima resikonya. Kalau orang yang Anda titipkan itu tidak Anda kenal betul siapa dia.
Ya, karena saya mengalami Bapak Ibu berapa kali ketika pembantu saya yang namanya rumah itu sering kosong, pasti dia lebih mudah membawa pacarnya ke rumah. Ya, karena rumahnya tidak pernah ada orang tuanya, majikannya selalu pergi. Akhirnya kita ini yang masih kecil-kecil sudah biasa melihat menonton pembantu kita pacaran, dari kisik, peting, banting sampai bunting Bapak Ibu. Jadi saya kelas 3 SD, adik saya kelas 1 SD, kami sudah terbiasa lihat adegan pornografi bukan dari film, tapi benar-benar kejadian nyata. Ya gimana nggak dia bawa pacarnya? Kalau nggak gitu kita diajak ke rumah pacarnya juga cuma jaga rumah kosong. Ya, kita harus waspada hari-hari Bapak Ibu. Ya, dan ketika saya waktu itu kelas 5 SD, akhirnya saya mengalami satu pelecehan di mana pembantu laki-laki di rumah eyang saya itu melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada saya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perpisahan orang tua saya. Ya, mama saya juga nggak bisa disalahin. Mama saya baru bertobat, baru kenal Tuhan. Papa saya sudah aktivis, sudah berkhotbah di gereja, malah jatuh, berselingkuh dan pergi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang sudah pelayanan, jangan anggap kalau sudah pelayanan Anda kuat. Amin, Bapak Ibu. Kami pun pendeta bisa jatuh kalau kami tidak berjaga-jaga. Ya, papa saya juga sudah berkhotbah, sudah melayani sana sini, tergoda akhirnya jatuh. Akhirnya mama saya yang baru bertobat, kelimpungan saudara, yang pusing, stres. Ya kita nggak bisa salahin juga ya. Akhirnya beliau setiap hari datang ke gereja, ikut doa, pelayanan dan sebagainya. Akhirnya kami anak-anak jadi korban Bapak Ibu. Ya, memang untuk mempertahankan sebuah pernikahan itu tidak mudah. Saya melihat bagaimana perjuangan ibu saya. Dia begitu berjuang sampai benar-benar bertahan selama 14 tahun untuk menunggu papa saya kembali. Itu juga bukan satu hal yang mudah. Waktu mama saya ditinggal papa saya, mama saya baru usia 27 tahun, punya anak baru 2, badannya masih langsing, masih kerja di perusahaan minyak. Ya, dan teman-temannya, keluarganya, bahkan dari keluarga papa saya sendiri sudah bilang, Wanda mendingan lu kawin lagi sebelum lu terlambat, lu mumpung masih muda. Roni udah kayak begitu. Kalau mama saya dengar, saudara, masukan-masukan orang-orang itu, saudara, ya, wah, nama papa saya Roni Sujak, mama saya Wanda, ya, itu kisah nyata, saudara. Ya akhirnya mama saya tetap memilih untuk bertahan, ya, dalam mempertahankan pernikahannya. Dia tetap memutuskan untuk mencintai papa saya walaupun dikhianati. Itu nggak mudah, ibu-ibu. Di sini pasti ibu-ibu, kalaupun ya membayangkan saja suami kita selingkuh, bahkan pergi meninggalkan kita, tidak peduli kepada kita, lalu kita tetap memutuskan untuk mencintai suami kita dalam keadaan seperti itu tidak mudah. Tapi mama saya bertahan selama 14 tahun. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan memulihkan keluarga kami. Satu hari papa saya kembali. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah, karena saya melihat contoh dari orang tua saya, sehancur apapun pernikahan itu pasti bisa dipulihkan. Ya, serusak apapun anak-anaknya pun pasti Tuhan sanggup pulihkan. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita menyerah hari ini membangun pernikahan kita. Apapun konflik yang Bapak Ibu alami dalam pernikahan Bapak Ibu, semangatlah tetap terus membangun pernikahanmu. Karena ketika kita tetap terus fokus membangun pernikahan kita akan melihat buah-buahnya itu kekal Bapak Ibu. Keempat anak papa mama saya sekarang semua jadi pendeta, melayani, bahkan sampai menantu, cucunya juga semua rindu melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang istri yang bertahan, tetap mencintai pasangannya, sekalipun pasangannya menyakiti hatinya. Oleh sebab itu, kita baca Amsal 27 ayat 17 Bapak Ibu. 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ya begitulah yang terjadi. Papa mama saya ditajamkan, kami suami istri ditajamkan. Kami waktu masuk dalam pernikahan Bapak Ibu sudah dalam konteks itu saya mengalami pemulihan. Saya sudah mengampuni luka masa lalu, ya. Keluarga kami sudah dipulihkan. Suami saya pun dari keluarga yang baik-baik, orang tuanya melayani dari sejak kecil, doa, puasa, melayani di gereja. Kami sungguh-sungguh dipersiapkan, kami ikut bimbingan pranikah. Ya, begitu kami menikah, kami ikut Married for Life, kami diperlengkapi gimana sih jadi suami, gimana jadi istri, kami ikut kelasnya. Saya hamil, kita ikut parenting class, bagaimana mendidik anak dalam kandungan. Ya, kita ikuti semua. Tapi itu pun Bapak Ibu tetap tidak yang namanya pernikahan itu tidak akan pernah luput dari yang namanya konflik.
Ya, pernikahan itu pasti tidak akan luput dari yang namanya konflik. Pasti yang namanya setiap pernikahan ada konflik. Dan benar Bapak Ibu, begitu kami masuk pernikahan, ya benar. Akhirnya kami mulai timbul konflik dan puncaknya di tahun kelima. Bukan dari suami saya, dari saya sudah berpikir, aduh kalau pernikahan modelnya begini, mendingan masing-masing aja deh. Padahal kalau dipikir kurang apa saudara ya, suami saya baik, terima masa lalu saya tanpa mungkin, ya. Dan akhirnya kami menikah juga, kami menjaga pernikahan kami, wedding kiss yang pertama, kami benar-benar jaga kekudusan sebelum kami menikah, tidak bersentuhan, kami rindu untuk menjadi berkat. Tapi itu pun, ya Bapak Ibu, bukan berarti yang namanya pernikahan itu walaupun sudah dipersiapkan luput dari yang namanya konflik. Tetap mau dipersiapkan seperti apapun, itu kalau lagi konflik, teori bubar jalan Bapak Ibu. Yang namanya pengampunan, kita udah tahu firman tentang pengampunan, tapi prakteknya, nggak semudah itu Bapak Ibu. Saya mengalami, suami saya mengalami. Dan ngomong-ngomong, konfliknya seputarannya selalu sama dari dulu sampai sekarang. Perbedaan kebiasaan, luka masa lalu, komunikasi, keuangan anak, perselingkuhan pihak ketiga, mertua, ipar, muter-muter lingkaran setan dalam konflik pernikahan itu sama dari zaman dulu sampai sekarang Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu kita pun pada waktu mengalami, ya tidak ada keputusan lain yang kita bisa ambil selain memang benar-benar kita mau mengambil keputusan untuk tetap mencintai pasangan kita, ya sekalipun jengkel, kesel, marah saudara ya, dan itu tidak mudah. Ya kita kalau udah ngalamin yang dalam pernikahan ya, mau seganteng apapun pasangan kita, secantik apapun pasangan kita, ya sekaya apapun pasangan kita, tetap aja kalau dalam masalah. Kisah nyata kami di Surabaya, nyonya dari seorang suami yang kaya raya, Mercy-nya berapa Bapak Ibu ya, Alphardnya berapa, rumahnya mewah, selingkuh sama supirnya Bapak Ibu, dan lebih memilih menikah sama supirnya. Itu kayak dia ngomong gini sama suaminya, makan tuh sana harta lu semua, gua gak butuh harta lu. Dia benar-benar rela tinggalkan harta yang bergelimang seperti itu dan pergi menikah sama supirnya. Ada Bapak Ibu seperti itu. Dokter terkenal di perumahan kami dulu, daerah Bekasi. Terus sampai satu komplek kenal nama dokter itu saudara. Lebih memilih menikah sama pembantunya, ditinggalin istrinya. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kalau sudah sampai taraf memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu hal-hal yang gak masuk dalam pola pikir kita. Suami nidurin adik istrinya, bapak kandung nidurin anak kandung. Saya tidak ngomong jauh-jauh di jemaat orang. Di jemaat kami pernah melayani. Sudah 45 tahun menikah, konflik terus. Aduh, datang sama kami. Untung ini om tantenya rendah hati. Doni, Sandy, om tante perlu bicara. Om tante kenapa ya kalau komunikasi kok nggak bisa nyambung? Maksud om tuh baik, maksud tante juga baik, tapi selalu kita tuh ada sepertinya tuh kayak ada setannya, kita ribut terus. Langsung suami saya, kita kalau memang pernikahan ini sering konflik, biasa kita tanya, om tante dulu waktu masuk pernikahan bagaimana ceritanya? Maksudnya apa? Om tante itu sebelum menikah sudah lakukan hubungan seks atau belum? Saya langsung tanya begitu. Tantenya langsung jawab, sudah Sandy. Waktu om tante menikah, tante sudah hamil. Oh oke. Gak heran tante om. Ya, itu akarnya. Ya, di bagian ini saudara ada luka masa lalu yang belum beres, sehingga itu menjadi pemicu. Bapak Ibu, 80% masalah di dalam pernikahan kita itu karena masa lalu yang belum beres. Sebenarnya kalau kita cuma punya masalah sekarang, apa sih masalah yang gak bisa kita selesaikan? Betul gak Bapak Ibu? Tapi berhubung karena ada akarnya, trauma, masa lalu yang belum beres, itu adalah pemicu yang membuat akhirnya pernikahan kita tegangan tinggi terus Bapak Ibu. Ya, kalau ngomong, kalau gak uratnya keluar, kalau gak bentak-bentak, gak main tangan, itu gak tuntas saudara. Ini terjadi di pernikahan 45 tahun tuh. Pasangan suami istri ini walaupun sudah senior mau merendahkan hati, minta dilayani, mengakui. Akhirnya, om tante percayakah
kalau kita melakukan hubungan seks sebelum nikah itu, om tante sadar itu berdosa? Iya, berarti om tante harus saling minta maaf. Tapi kan kita kan nggak pernah dipaksa. Dulu kan om tante kan melakukan atas dasar suka sama suka, dia bilang begitu Bapak Ibu. Ya, sekalipun atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan, tetap Bapak Ibu di sini saya mau tanya, hubungan seks sebelum menikah dosa atau tidak? Clear ya? Betul ya, kita tidak abu-abu ya. Sex before married adalah dosa. Upah dosa sama dengan maut. Siapa menganggap remeh firman harus menanggung akibatnya. Kalau om memang menganggap om melakukan hubungan seks dulu sebelum menikah dengan tante itu biasa, bukan berdosa, ya makanya gak heran. Upah dosa sama dengan, ya gak heran kalau pernikahan om dan tante kayak neraka, maut. Anaknya hancur semua tiga-tiganya Bapak Ibu. Yang cewek nikah sama suami orang, aduh ngeri Bapak Ibu. Yang cowok gak produktif, gak bisa ngasilin duit, kepahitan tiga-tiganya. Lagi sementara itu, untung nih si oma tante mau merendahkan hati. Doakan kami mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak sadar apa yang kami lakukan dulu ternyata itu memberi dampak seperti ini dalam pernikahan kami. 45 tahun menikah pengen cerai. Akhirnya mereka saling minta maaf, kami doakan. Setelah didoakan, tantenya ngomong begini, aduh Cindy, sebenarnya masa lalu tante ini juga sangat menyakitkan. Ada apa tante? Tante itu dari kecil diperkosa oleh papa kandung sendiri. Suaminya bilang, kok mama gak pernah cerita sama papa? Mau coba bayangin Bapak Ibu, sudah 45 tahun menikah, suami gak tahu masa lalu istrinya. Di situ dia bilang, bahkan waktu dia punya anak kedua wanita, dia sudah mengandung 8 bulan. Papanya paksa dia untuk melayani hubungan seks Bapak Ibu. Akhirnya si ibu ini bilang apa? Saya tidak mau papa, saya tidak mau. Dia ngelawan. Akhirnya ternyata papanya ngomong apa Bapak Ibu? Kamu ini gak kayak kakak kamu. Kalau kakak kamu diapain aja nurut. Kamu ini berontak. Coba. Di situ dia tahu ternyata dia punya kakak beradik 4-4-4-nya disikat semua sama papa kandungnya. Saudara. Ini bukan papa tiri loh Bapak Ibu ya. Bapak. Makanya dia ngomong sama saya, makanya saya minta tante itu tidak pernah izinkan anak tante tuh yang perempuan dipangku, dipeluk sama om. Jadi dia trauma. Makanya anak perempuannya kasihan sudah seumur saya, nggak pernah dipeluk papanya sampai papanya meninggal. Kemarin kita, wah saudara, ini kisahnya kayak sinetron deh pokoknya bajunya. Tapi ini nggak main-main. Si omnya juga cerita, Sandy, om juga mau ngomong. Sebenarnya sampai sekarang om tuh nggak tahu om itu ibunya siapa, om ini lahir dari perempuan siapa, ibu om tuh nggak tahu. Yang dipikir istrinya ya itu yang di rumah itu ibunya, ternyata bukan juga Bapak Ibu. Waduh, udah ruwet mumet Bapak Ibu ya. Ada loh orang persoalan dalam pernikahan itu seperti itu, ruwet mumet sampai dia anak dari siapa aja nggak tahu tuh ada Bapak Ibu. Dan bayangkan waktu mereka menikah, mereka dalam keadaan kacau seperti itu, luka sama luka kawin. Ya nggak heran perang terus saudara. Paham Bapak Ibu? Ya hancur, untung ya tidak ada kata terlambat. Begitu beliau berdua mereka mau merendahkan hati, anak-anaknya pulih semua Bapak Ibu. Sekarang satu jadi hamba Tuhan. Luar biasa, walaupun belum lama omnya sudah dipanggil Tuhan, tapi dia waktu sebelum dipanggil Tuhan itu sudah beres. Artinya apa? Sudah plong Bapak Ibu, sudah saling minta maaf, anak-anak sudah saling pemulihan. Coba kalau belum, dibawa sampai mati itu sudah luka-luka. Ngeri banget kan Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Tidak ada pernikahan itu tanpa konflik Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ada konflik dalam pernikahan, gak usah malu, gak usah minder, gak usah merasa yang paling, kayaknya kok saya aja yang paling bermasalah. Enggak Bapak Ibu, banyak yang bermasalah, cuma gak ketahuan aja. Amin Bapak Ibu. Kita gak perlu, memang itulah pernikahan, realita pernikahan itu pasti selalu ada yang namanya konflik, selalu ada yang namanya masalah. Tapi puji Tuhan, ya ketika kita mau merendahkan hati, mau mengakui, ya suami istri mau tetap komitmen untuk saling mengasihi, masalah seberat apapun Tuhan sanggup memulihkan. Justru apa kita bisa belajar? Jadi sesungguhnya kita belajar mengasihi itu di mana? Dalam pernikahan. Amin. Ya, nah ada satu majalah tahun 2006, ya sudah 10 tahun yang lalu, ini National Geographic. Ada salah satu artikel ditulis oleh seorang dokter, Profesor Dr. Helen Fisher. Dia meneliti tentang apa itu cinta, what is love, dalam arti yang sesungguhnya. Dan pada waktu itu majalahnya masih dalam bahasa Inggris,
Ya, saya coba baca-baca artikel, lalu saya kurang lebih dapat arti gitu. Dibuat simpel itu ada banyak hormon, ada banyak penelitian ilmiah, tapi saya ambil mudahnya bahwa cinta itu dia sebut cinta adalah cairan kimiawi. Ya, yang pertama itu dia ambil itu dopamin. Bilang semuanya dopamin. Siapa di sini pernah merasa jatuh cinta? Angkat tangannya. Puji Tuhan, ada normal. Ya, kalau tidak pernah, coba tolong periksa di dokter. Ada apa dengan hormon Anda ya? Nah, dopamin ini yang membuat ketika Anda dan saya jatuh cinta, yang pertama apa, saudara? Anda itu tidak pernah bisa memikirkan yang lain kecuali si dia. Sampai ada lagunya, aku mau makan. Oh, aku sedang baca Alkitab. Aku sedang di WC pun. Kita tidak bisa memikirkan yang lain kecuali si dia. Itu kerjaan dopamin. Lalu dopamin membuat perasaan senang. Begitu senangnya sampai seakan-akan tuh Anda merasa terbang, melayang. Ada lagunya. Bukan terbang, apa? Nyangkut di awan. Betul? I believe I can fly. Itu kan perasaan senang yang luar biasa. Itu apa, saudara? Dopamin. Dopamin juga membuat orang yang sedang mabuk cinta punya energi yang berlebih. Sampai keluar kan puisinya, gunung tinggi akan kudaki, samudra luas akan kuseberangi untuk berjumpa dengan dikau kekasih hati. Catatan penting sebelum menikah. Setelah nikah banjir pakai Gojek. Ya, saya tinggal di Cirende, Tangerang Selatan, Sandy di Bekasi, tapi karena cinta tak terasa. Dulu naik bis ya ke terminal Lebak Bulus dulu, lalu ke Cawang Uki, ya, baru naik angkot lagi berapa saya lupa nomornya dia, baru ke Caman, dari Caman naik lagi ojek. Karena cinta tak terasa. Sekarang sudah ulang Kamsia. Tapi dulu tak terasa capek kan, betul nggak Pak lagi? Hah? Kenapa? Dopamin. Itu energinya luar biasa. Teman saya Bogor, Jakarta, malam minggu naik Vespa sampai Rabu kenceng gitu. Nggak kerasa, betul? Karena apa? Dopamin. Nah, Anda harus mengerti ini. Dopamin ini mulai dihasilkan oleh tubuh manusia ketika manusia itu akil balik. Ya, kalau pria kita keluar jakun, ada kumis yang keluar, nah baru tuh. Ya, kalau wanita mulai datang namanya menstruasi. Makanya hormon-hormon seksual itu mulai diproduksi pada saat itu. Kalau kita lihat anak kita yang masih kecil nih, mana ada dopamin atau hormon seksualnya? Coba cowok cewek mandi bareng, telanjang mulut, gak rasa apa-apa. Tapi kalau udah kayak kita gini, kata nenek itu bahaya, ada setrumnya, betul? Nah, yang menarik begini, saudara. Ketika Anda jatuh cinta, dopamin ini itu paling lama bertahan. Ini disebut cinta yang membara. Istilah Helmser, cinta yang membara. Paling lama itu 5 tahun. Bilang semuanya 5 tahun. Iya, paling lama. Makanya dulu ya, kalau saya pegang tangan istri saya dulu lagi pacaran, saya belum pernah pacaran sebelumnya. Jadi waktu saya pegang tangan saya itu rasanya ada apa? Stroke. Saya kaget. Sayang, kok stroke? Dia bilang, aku kan pembangkit listrik tenaga cinta. PLTC. Tapi sekarang coba, sudah nikah, pegang tangan pasangan Anda. Apa yang Anda rasakan? Ayo pegang. Dingin Pak, AC. Ya gak terasa apa-apa kan? Kenapa? Memang dopaminnya sudah habis. Paling lama 5 tahun. Itu kalau memang belum pernah pacaran sama sekali paling lama. Tapi kalau udah playboy cap kampung, mana di mana tulang rusuk saya ada di mana-mana, tulang rusak itu. Cinta lokasi, gonta-ganti pacar, tidak perlu 5 tahun. Anda jangan anggap sepele yang namanya dopamin. Ini asmara, saudara. Wah, ini kalau orang udah kena dopamin, cinta itu buta, tai kebo dikira coklat. Ya karena cinta,
Anda menikah berapa kali? Jangan ragu jawabnya. Bahaya. Coba Anda mau nikah berapa kali? Tapi jujur, Anda bisa jatuh cinta asmara berapa kali? Setelah nikah masih bisa nggak jatuh cinta lagi sama yang lain? Itu yang harus Anda sadar. Penyebab hancurnya pernikahan adalah asmara, dopamin. Anda jangan main-main dengan yang satu ini, dopamin. Karena kalau Anda sudah kena panah asmara, itu akan set nggak jalan. Supir pun dikawinin karena cinta, ya kan? Kawin lari ya, kawin sambil lari maksudnya. Udah akal sehat, udah nggak jalan, saudara. Nah, tapi Helen Fisher meneliti juga ada pasangan suami istri yang sudah menikah lebih dari 25 tahun, itu standar dia, tapi tetap mesra. Ada tidak? Ada, walaupun jarang, tapi ada. Diteliti lagi sama dia ketemu lagi zat cinta yang lain disebut oksitosin. Nah, oksitosin disebut cinta yang dewasa. Katakan semuanya, cinta yang dewasa. Kalau dopamin, cinta yang membara. Paling lama berapa tahun dopamin? Nah, kalau Anda dulu membangun pernikahan Anda, cinta Anda dasarnya dopamin, daerah banyak pasangan setelah nikah konflik, gesekan, ngomong apa sama pendetanya? Pastor, saya udah gak cinta lagi sama dia. Betul tuh? Maksudnya apa? Saya gak rasa lagi tuh serseran kayak dulu lagi. Memang dengan siapapun Anda menikah, misalnya nih, ya saya sama istri dopamin udah habis, udah hilang tuh kan. Lalu konflik, ada luka lagi. Ketemu pacar lama, CLBK, cinta lama. Waduh, nostalgia, betul. Kasarnya gini, Anda ngomong jadi gini, aduh, dia bukan cinta sejati saya, cinta sejati saya itu si aku. Oke lah, Anda cerai, Anda bisa, lalu Anda kawin lagi sama dia, dopamin kan dasarnya, konflik lagi nggak? Percaya mas, saya konflik lagi. Paling lama berapa tahun? Hilang lagi sekarang. Anda paham? Anda harus sadar ini. Nah sekarang oksitosin gini saudara. Kalau dopamin itu keputusan mengikuti perasaan. Katakan semuanya, keputusan mengikuti perasaan. Karena Anda merasa suka, Anda merasa cocok, makanya Anda memutuskan untuk menikah, betul? Iya dong. Dan itu alami, itu manusiawi, saudara. Kalau saya berkata misalnya dulu, Pak Franky siapa yang bilang dulu I love you? Bu Rini atau Pak Franky? Bilangnya apa? Oh, I know ya. Ya, saya suka kamu, I love you. Kenapa Anda bilang I love you? Kalau dopamin begini, saudara. Seperti I love coklat. Kenapa kamu suka coklat? Karena apa yang coklat itu berikan kepada saya. Karena coklat itu memberikan rasa yang saya suka. That's why I love coklat. Karena Sandy memberikan, memancarkan sesuatu yang saya suka. Penampilannya, sikapnya, semuanya. That's why I love her. Paham? Itu dopamin. Memang itu pemicu, itu starter saudara. Tapi setelah Anda masuk pernikahan, dari keputusan mengikuti perasaan, sekarang Anda harus bertumbuh kepada cinta yang dewasa. Yaitu dibalik sekarang saudara, perasaan Anda harus mengikuti keputusan. Itu komitmen. Komitmen itu perasaan mengikuti keputusan. Makanya waktu Anda masuk pernikahan, Anda dan saya buat janji nikah. Apa janji nikahnya? Pada hari ini saya, Dodi Franky Tomuno, mengambil Purwanti Sedia Talina sejak di hadapan Tuhan, pada jemaat, menjadi istri saya yang sah satu-satunya dalam keadaan kaya ataupun sangat kaya, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sehat ataupun. Ada yang buat janji nikah kayak begitu? Kan nggak ada. Dalam keadaan kaya ataupun miskin, senang ataupun susah, sehat ataupun waras ataupun. Artinya apa saudara? Apapun keadaan pasangan kita, kita memutuskan untuk tetap
mencintai dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, kebanyakan kita ini nggak menyadari. Ini poinnya, saudara. Setelah Anda menikah, Anda mau bahagia di bumi ini, pernikahan Anda mau kuat, Anda harus belajar mencintai pasangan Anda sebagai sebuah keputusan. Apapun perasaan. Ingat baik-baik, keputusan itu menghasilkan kekuatan. Katakan setelah saya, keputusan menghasilkan kekuatan. Jangan pernah tunggu kuat baru buat keputusan. Karena Anda tidak pernah kuat sampai ada buat keputusan. Kami konflik, perbedaan, segala macam konflik. Anda harus ingat, mengasihi adalah sebuah perintah. Setuju? Perintah itu urusannya di mana? Di perasaan atau di keputusan? Keputusan. Anda harus sadari ini. Ya, keputusan terbaik dan terpenting yang dapat diambil seorang suami atau istri dalam hidupnya adalah untuk tetap mengasihi pasangannya sekalipun pasangannya naik 10 kilo. Sekalipun pasangannya pasangan itu menyenangkan sebelum dinikahi. Masa promosi kan? Tapi setelah menikah, masa promosi sudah habis. Welcome to the jungle. Ketahuan semuanya. Dan Anda, apa keputusan Anda? Dengar baik-baik. Apapun masalah Anda, yang penting keputusan Anda apa? Setuju? Yang mas belajar, apapun masalahnya, yang penting minumnya teh botol. Bukan. Apa? Teh pucuk. Ada sponsor di sini, maaf ya. Anda harus sadari. Banyak orang, saya mau pernikahan saya bahagia. Oke, dasarnya apa? Selama engkau tidak pernah belajar memutuskan untuk mencintai pasangan. Habis pasangan saya nggak ngerti, saya cerewet, bla bla. Mana ada sih pasangan yang sempurna? Halo, pasangan itu hanya sempurna sebelum dinikahi. Setelah dinikahi, nah lo, kamu ketahuan. Setuju? Ini serius loh, Anda mau bahagia pernikahan ini? Coba sekarang datang ke pasangan bilang, apapun keadaanmu, aku tetap cinta kamu. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Ya, saya harus tiba balik karena gini. Memang pada sampai mati pun kadang-kadang memang ada duri dalam daging yang Tuhan tidak angkat. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita tidak mencintai pasangan kita. Amin. Karena keputusan yang terbaik. Ini poinnya saudara. Baca sama-sama 2, 3. Hal terbaik dan terpenting yang dapat diberikan orang tua pada anaknya adalah bahwa mereka saling mengasihi. Mengapa? Karena tidak ada yang dapat membuat anak Anda lebih bahagia selain melihat Anda sebagai papa dan mama saling mengasihi. Saling mengasihi. Saya waktu dapat undangan pelayanan ke Singapura 2 minggu ditemani sama cucu konglomerat di Indonesia. Saya tanya sama dia, kapan kamu paling merasa bahagia? Saya kaget dengan jawabannya. Waktu saya sakit kan, saya kaget. Kenapa waktu kamu sakit? Waktu aku sakit kan, aku lihat papa mamaku masuk ruang VIP, aku dirawat gandengan tangan. Aku ingat hari itu aku doa sama Tuhan, Tuhan aku rela sakit lebih lama. Asal papa mama, aku. Anda lihat ini. Anak kita tuh bahagia bukan karena tinggal di rumah yang besar, bukan karena dikasih gadget atau mainan atau apapun. Apa artinya saudara kalau hubungan pernikahan papa mamanya tidak baik saudara? Waktu hubungan pernikahan kita kuat, saya mau beritahu anak kita rasanya aman saudara. Itu yang membuat dia tenang. Setuju? Ya. Anda lihat anak-anak kami itu ya oleh anugerah Tuhan nggak punya masalah untuk nilai dan semuanya. Mereka anak-anak yang cerdas. Kenapa? Karena pernikahan orang tua itu adalah tempat perlindungan. Ada rasa aman.
Ya, mereka bisa fokus, mereka bisa jalani ini menjadi anak-anak yang perkasa. Tahun kelima kami ambil pisahnya, anak kami Fania masih umur berapa tahun saya lupa, udah lama sekali, ya masih 3 SD waktu itu. Ya, kami baru lewati badai kehidupan dalam pernikahan kami. Satu kali dia tulis surat ini, saudara. Ini di diary-nya dia, saudara, ya. Aku sayang sama papa, mama dan Vanessa, adiknya belum lahir waktu itu. Tidak ada yang bisa melebihi kasih keluargaku. Aku tidak akan meninggalkan keluarga mama yang melahirkan dan membesarkanku. Papa rela kerja mencari nafkah. Kalau aku pulang sekolah, aku disambut dan diajak memuji Tuhan. Coba, gak ada yang bisa melebihi kasih mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya papa, mama, Vanessa. Mereka semua keluargaku. Dia dapat di bawah papa, mama, aku, Vanessa. Berapa banyak hari ini anak-anak tidak punya gambaran yang utuh tentang pernikahan. Maka mereka melihat pernikahan sebagai sesuatu yang mengerikan. Mereka bersama berkata, aku gak mau nikah lah. Tapi kalau anak-anak kami, saudara, mereka dari kecil udah, ya lucu lah pokoknya. Saya ingin saudara hari ini kita bangun surga itu di bumi. Lewat apa? Pernikahan. Halo? Lewat keluarga kita. Gimana caranya? Kita belajar mengasihi pasangan kita lewat sebuah keputusan. Amin. Ya, 3 tahun yang lalu, oke. Ini pertama kali, saudara. Ya. Siapa di sini ingat ulang tahun pernikahan orang tuanya? Angkat tangan. Yang tahu tanggal ulang tahun pernikahan orang tuanya? Apa tahu siapa lagi? Luar biasa. Saya aja nggak tahu pernikahan orang tua saya tanggal berapa. Ya, saya mesti bertobat. Tapi saya tidak mengharap anak saya akan tahu. Tapi satu hari, kami dalam kondisi waktu itu masalah keuangan. Ya, kalau dulu kan, kalau yang benar kan till death do us apart. Sekarang till death. Ya, sampai hutang memisahkan kami. Ya, kami punya masalah keuangan, kami harus bayar hutang ke bank karena saya dulu salah investasi, main saham, greedy, saya serahkan, main judi lah di dunia saham. Singkat cerita kami harus bayar hutang 15 juta setiap bulan. Ditambah biaya hidup ya, 3 anak 10 juta, jadi 25 juta. Sedangkan saya hanya terima gaji dari gereja pada saat itu hanya 3 juta. Jadi kami mengalami tekanan secara finansial. Tapi itu bukan alasan untuk kami berpisah, justru kami sehati. Amin. Karena waktu suami istri sehati, kita bisa menaklukkan bumi. Kita bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Ada kesatuan, kami bangun pernikahan kami. Jadi ketika itu saya pulang malam, saya tinggal di rumah mertua Indah, di rumah orang tuanya Sandy di Bekasi waktu itu. Karena kami berbeda masalah keuangan, tapi justru di masalah-masalah itu kami belajar saling mengasihi. Ya, saya pulang malam, anak kami menyaksikan bagaimana kami bertumbuh dalam pernikahan. Tiba-tiba anak kami yang paling besar belum tidur dan dia kaget ya saya pulang. Papi belum pulang, tunggu ya. Kami ditahan di luar, maminya, istri saya dibangunin, suruh keluar, kami disuruh gandengan di depan rumah, itu masuk itu. Saya belum menyadari maksudnya apa. Itu 18 Februari, kami menikah 19 Februari. Ternyata bertiga itu mereka bangun, mereka baris, ada pembantu kami, mbak kami, dia kasih selamat hari ulang tahun pernikahan. Buat saya surprise. Mereka bikin surprise. Saya tidak menyangka kalau anak kami memperhatikan pernikahan kami. Kalau mereka begitu excited, mereka begitu semangat, mereka bilang ini dilipat 2, tapi balik. Waktu saya balik gambarnya, apa ini? Anak saya suka nonton Dora the Explorer waktu itu. Ada apa di sana? Ada peta, ada map. Apa ini? Papi harus cari kue ulang tahun pernikahan. Yang ngomong yang paling kecil. Nah saya agak sedikit pikir negatif. Kue macam apa yang dibuat anak kecil? Jangan-jangan mengandung sianida kan? Ya maksudnya rasanya gosong lah. Udah tinggal dekat, tapi udahlah. Kami tahu di mana kue itu. Uang rumahnya juga 4L, lu lagi. Ya, tapi kami seperti Tuhan makan dan pura-pura nggak tahu. Kami gandengan, kami jalan pegang petanya mana ya. Itu anak-anak semangat cari kue. Yang paling kecil pakai pampers bundalan. Saya nikmati sana. Ini di rumah mertua Indah. Waktu kami sampai ke microwave, itu microwave
Waktu saya buka, saya lega. Kue ulang tahun pernikahan kami berapa tahun lalu pertama kali adalah, Anda tahu kue roti tawar 1 itu? Anda tahu Blue Band? Ditukapin semua. Anda tahu coklat Ceres? Ditaburin semuanya. Hari itu roti dan coklat semua hilang semua. Mereka simpan, mereka persiapkan. Lalu taruh lilin di atas sabu, cep, di atas piring kecil. Waktu saya keluarin, saya nggak pernah lupa kami suami istri di masa-masa itu wajah ketiga putri kami. Mereka begitu senang, mereka nggak merasa menderita tinggal di rumah mertua. Mereka nggak merasa miskin, mereka begitu happy. Lalu waktu kami tiup lilin itu, saya tahu itulah surga di bumi. Amin. Saya mau beritahu hari ini, bangun pernikahan, even di tengah badai sekali, kami tetap memutuskan untuk saling mencinta, mengasihi. Itulah oksitosin, itulah cinta yang sejati, yang lahir lewat keputusan. Apapun yang terjadi, akhirnya perasaan kami mengikuti keputusan. Keluar oksitosin, itu cinta yang kuat, melebihi maaf. Amin. Mari kita berdoa sama-sama.